Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Kamis 7 Mei 2026. Tema pada pagi hari ini adalah kesenangan dan kesusahan adalah musibah. Maka berhati-hatilah kita. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita mengalami sebuah kesenangan. Pada saat itu Allah menimpakan kepada kita harta berlebih atau jabatan, atau sebuah kecukupan dalam kehidupan kita, dan kita menganggap ini sebuah kesenangan. Sementara di lain pihak kita mengalami sebuah kesulitan ekonomi, untuk makan sehari-hari saja kita susah, Bapak Ibu. Bahkan apa yang dimakan hari ini kita harus mencari hari ini juga. Ini juga merupakan sebuah kesusahan. Tetapi di mata Allah, dua-duanya ini adalah musibah bagi kita, Bapak Ibu. Karena dua-duanya ini Allah yang menetapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran, jadi musibah itu sebenarnya sesuatu yang menimpa manusia berupa kebaikan maupun keburukan. Jadi jangan salah paham, Bapak Ibu. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 168 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatta'nahum fil ardi umama. Dan kami bagi-bagi mereka, kami pecah-pecah mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Minhumus salihuna wa minhum duna dzalika. Di antara ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada orang-orang yang tidak demikian. Artinya di dunia itu pasti ada orang yang fasik, ada orang yang kafir atau tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa balawnahum bil hasanati, dan kami coba mereka itu dengan yang baik-baik, artinya nikmat-nikmat dari Allah. Wa sayyiati, dan kita coba mereka itu dengan yang buruk-buruk, artinya berupa misalkan bencana. La'allahum yarji'un, dan mereka kembali, agar mereka kembali kepada kebenaran dan tidak mau berbuat fasik. Jadi intinya ayat di sini Allah memang memberikan takdir kepada manusia itu, ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang punya jabatan, ada yang menjadi orang biasa. Ada yang susah, ada yang diberikan kemudahan oleh Allah. Tapi fasilitas itu sebenarnya di mata Allah sama, tidak menjadi ukuran di hadapan Allah. Justru di situ manusia sedang diuji dengan berbagai kondisi, baik yang menyenangkan maupun yang susah, baik yang hidupnya mudah atau sulit. Apa maksudnya? Supaya kita itu kembali ke jalan Allah. Ujian itu yang berupa kesusahan maupun kesenangan itu bertujuan untuk membuat manusia itu menyadari kesalahan dan bertaubat kepada Allah. Di dalam Al-Quran, musibah menurut Al-Quran itu adalah kesenangan dan kesusahan atau kesempitan.
Mari kita lihat di dalam Al-Quran, surat Al-Fajr, surat 89 ayat 15. Allah berfirman, fa'ammal insanu idza ma talahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Adapun manusia, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, apabila dia diuji oleh Allah, oleh Tuhannya, lalu dimuliakan dengan kesenangan dunia berupa harta, ya, berupa misalkan jabatan, atau juga popularitas, yang tertuju kepada kesenangan dunia, maka orang itu berkata, fayaqulu rabbi akramani, Tuhanku telah memuliakanku. Mereka beranggapan ketika diberikan fasilitas nikmat Allah berupa harta benda, berupa jabatan, berupa kemegahan dunia, Allah mudahkan. Sementara orang-orang itu adalah tidak mendapatkan petunjuk dan sering berbuat maksiat kepada Allah, orang itu justru berkata, Allah memuliakanku, Allah mengangkat derajatku. Padahal kata Allah, ya, tidak demikian, ya, tidak demikian. Ayat ini menjelaskan tentang sifat manusia, khususnya orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk Allah, orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah ketika dihadapkan pada cobaan hidup. Ketika Allah memberikan kekayaan, kemuliaan dan kesenangan dunia, ya, kita seringkali merasa bahwa itu adalah bukti bahwa dirinya mulia di sisi Allah. Padahal ungkapan ini sangat-sangat salah. Allah tidak demikian. Dan pandangan ini keliru di mata manusia. Jadi kita mengira yang namanya nikmat dunia adalah tanda kemuliaan Allah. Tidak. Kemuliaan abadi, dan mengabaikan fakta bahwa kaya atau miskin di hadapan Allah itu adalah ujian. Nah, sementara yang Allah minta itu kepada hambanya, bahwa Allah menguji hambanya dengan kekayaan, dengan kemiskinan. Allah hanya mau melihat siapa orang yang bersyukur, siapa orang yang bersabar, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita simak juga Quran surat Al-Fajr, surat 89 ayat 16. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqad ra'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi hanani. Adapun bila Tuhan mengujinya lalu dia membatasi atau menyempitkan rezekinya dalam hal urusan dunia, fayaqulu rabbi hanani, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Jadi ungkapan ini diungkapkan oleh orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, ya. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Jadi sikap ini menunjukkan atau menjelaskan bahwa sebagian dari kita merasa hina saat rezeki kita dibatasi oleh Allah. Sebagian dari kita beranggapan bahwa kefakiran serba keterbatasan adalah tanda Allah itu murka kepada kita. Padahal pandangan ini adalah salah, Bapak Ibu. Kekayaan dan kefakiran hanya ujian dia dari Allah. Allah yang ngasih. Sebetulnya Allah itu mau mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya, baik itu lewat kekayaan, kesenangan, baik itu lewat kemiskinan, ya, atau kesusahan. Itu aja Allah. Nah, jadi orang yang
diberikan kesenangan, diberikan kekayaan, tidak menjamin mulia di sisi Allah. Orang yang diberikan kemiskinan dan kesusahan tidak menjamin merupakan kehinaan Allah. Tidak, Bapak Ibu. Allah hanya melihat kepada amal soleh kita. Allah hanya melihat kepada kalbu kita, hati nurani kita. Tidak kepada yang lain, Bapak Ibu. Tujuannya apa? Agar manusia itu bersyukur saat diberi rezeki, diberikan kesenangan, diberikan kemudahan hidup, dan bersabar ketika diuji dengan kesulitan, diuji dengan kemiskinan, diuji dengan kefakiran. Kaya atau miskin di hadapan Allah bukan penentu, ya, kehinaan atau kemuliaan seseorang di hadapan Allah. Yang terpenting bagi hidup kita, Bapak Ibu, adalah bagaimana kita itu menyikapi rezeki yang diberikan oleh Allah, baik saat banyak maupun saat sedikit, baik saat senang maupun dalam keadaan susah. Maka ada rasa syukur dan sabar di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu, ketika kita diberikan kesenangan atau kegembiraan urusan duniawi, marilah kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita diberikan kesulitan ekonomi, kesulitan kehidupan dunia, maka kita semakin bersabar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kekayaan, kesenangan, kesulitan, kemiskinan sebenarnya adalah ladang, sama-sama merupakan ladang pahala untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita banyak mengingat Allah, banyak mensucikan jiwa kita, ya, banyak curhat kepada Allah, menjaga keistiqomahan kita di dalam beribadah, agar apa yang menimpa kita, baik kesenangan maupun kesusahan, kita memaknai adalah sebuah lahan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.